tampilan ya, contoh tampilannya gitu. Lalu di bagian deskripsi nih, describe your gem and explain what it does. Jadi kita mendeskripsikan gem kita. Misalkan RPP generator nanti kan akan digunakan oleh banyak orang. Misalkan mau Bapak Ibu berikan kepada teman-teman satu sekolah, misalkan seperti itu. Karena Bapak Ibu adalah seorang trainer handal, Bapak Ibu bisa membuatkan ini juga bisa juga diberikan kepada orang-orang yang ada di gugus atau yang ada di tingkat kecamatan, kota, atau bahkan Indonesia ya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi harus deskripsinya harus jelas. Jadi misalkan saya berikan deskripsi, selamat datang di RPP generator buatan Nana, misalkan seperti itu. Unggah materi gitu ya, unggah materi yang akan dibuat RPP-nya. Atau gini aja Bapak Ibu, langsung begini aja, silakan sampaikan kebutuhanmu gitu. Kebutuhan administrasi pembelajaran ya. Ini kebutuhanmu terkait administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran. Nah, ini juga boleh Bapak Ibu. Nanti dia akan langsung muncul di bagian sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita akan klik ke bagian instruction. Nah, instructionnya inilah Bapak Ibu yang kita berikan prompt tadi. Nah, kita Ctrl V atau paste atau tempel di sini ya Bapak Ibu. Karena di situ RPP-nya masih belum sesuai dengan masih belum sesuai dengan format deep learning nih karena saya punya yang lebih up to date. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ya. Bisa langsung ditambahkan di sini, diketikkan lagi. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan Gemini untuk merewrite instruction-nya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kurang pede dengan prompt ini, Bapak Ibu bisa klik ini yang pensil bling-bling ini bisa diklik di sini, nanti Bapak Ibu akan dibuatkan oleh Gemini. Lebih dirapikan lagi promptnya. Seperti itu. Nah, lalu kita ke bagian keempat, yaitu default tool. Nah, default tool ini Bapak Ibu mau apa nanti outputnya itu mau otomatis jadi apa? Mau otomatis jadi kanvas kah, musik kah, image, atau deep research? Nah, itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya biasanya gunakan yang no default tool. Jadi nanti kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita klik sendiri fitur yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian di bagian knowledge. Nah, inilah Bapak Ibu. Di bagian knowledge ini ya, Bapak Ibu bisa melampirkan ya. Ini mirip-mirip lah. Dia grounded ya Bapak Ibu. Gemini yang diberi pengetahuan. Kita ajarin Gemini, kamu nanti kalau membuat RPP itu harus ada berdasarkan ini gitu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan sumber yang aku unggah. Nah, sumber yang diunggah itu apa? Sumber yang diunggah itu contoh nih ya Bapak Ibu, misalkan yang berlaku yaitu keputusan Kepala BSKAP yang saat ini masih kita gunakan tentang CP ya, tentang capaian pembelajaran. Di situ ada yang nomor 046. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini. Tadi saya mau melampirkan ya Bapak Ibu. Mau melampirkan di situ tapi belum saya unggah di Drive. Nanti saya akan susulkan ya Bapak Ibu di prompt-nya. Saat ini contoh nih Bapak Ibu, saya akan lampirkan coba langsung di sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya bisa mengunggahnya sendiri ya. Di sini langsung klik tambah, bisa upload files atau add from Drive ya. Lalu kita klik upload file. Kita cari yang sesuai dengan RPP tersebut, yaitu CP ya, keputusan Kepala BSKAP nomor 046. Kenapa kok yang itu Nana? Karena memang yang nomor 046 ini adalah CP yang terbaru. Kalau kita mau membuat RPP tentunya kita butuh apa? CP yang terbaru kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sedang diunggah nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Kak ini belum bisa di-save Kak gitu.
Ya berarti kalau belum bisa di save, dia masih mengunggah Bapak Ibu. Nah ini ya masih dalam proses gitu. Biasanya selain keputusan kepala BSKAP, saya mengunggah juga terkait ini Bapak Ibu, format RPP Deep Learning. Kan sudah ada ya yang di buku sakunya pembelajaran mendalam. Nah itu Bapak Ibu bisa lampirkan di sini. Kecuali Bapak Ibu tidak ingin membagikan RPP generator ini kepada publik, Bapak Ibu bisa menambahkan satu dokumen lagi, yaitu apa? Buku guru dan buku siswa kelas dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau dari kelas yang Bapak Ibu gunakan. Contoh misalkan saya mengajar kelas 6. Ya udah berarti saya akan melampirkan lagi ya knowledge ini, bahan-bahan itu ke dalam knowledge ini ya, knowledge-nya si GEM, yaitu buku guru dan buku siswa untuk mata pelajaran misalkan matematika. Nah, ini bisa langsung dilampirkan. Lalu yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, kita hanya bisa melampirkan maksimal 10 dokumen. Begitu ya Bapak Ibu, melampirkan 10 dokumen di bagian knowledge ini. Kecuali untuk yang ataupun ini ya Mas Reva, mungkin ada tambahan info, mungkin Mas Reva untuk yang pro atau ultra. Saya belum pernah mencobanya kalau yang untuk ultra. Ya. Tapi kalau saat ini sih memang bisa memanfaatkan yang 10 dokumen dulu ya Mbak Nana, dan Bapak dan Ibu filenya itu bisa variatif gitu. Jadi kalau ini kan PDF, kalau Bapak Ibu punyanya apa, slide presentasi itu juga bisa. Bapak Ibu punya data spreadsheet itu juga bisa gitu ya. Karena ya layaknya kita punya asisten gitu ya Bapak dan Ibu, kan si asisten ini perlu diberikan pengetahuan ya, perlu diberikan informasi apa aja gitu. Nah ini yang Bapak Ibu taruh aja sebagai pengetahuan dari asisten AI-nya di sini pembuat RPP. Gitu ya Bapak dan Ibu. Betul. Betul. Bahkan ini ya Mas, bisa dilampirkan ke mini notebook. Iya, betul. Dari notebook. Tapi nanti kita akan mengeksplor ini di hari kedua, begitu ya Mas Reva ya. Baik, oke. Tapi ini kalau pengalaman sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu, kalau kita melampirkan knowledge-nya ini sampai maksimal, misalkan sampai 10, ini nanti berdampaknya pada apa? Berdampaknya itu pada awal responnya si GEM ini. Jadi pernah nih 10 itu langsung saya tambahkan Bapak Ibu, karena saya kan maunya dia memberikan respon yang benar-benar akurat dari ya minimal mendekati akuratnya itu 90% lebih lah ya gitu, berdasarkan dokumen yang sudah ada, berdasarkan sumber yang valid. Nah, akhirnya saya tambahkan. Nah, waktu ketika diuji coba nih Bapak Ibu, ketika diuji coba hasilnya itu dia loadingnya cukup lama begitu Bapak Ibu. Beda dengan yang milik teman saya yang hanya melampirkan 3 dokumen, 1 dokumen gitu di bagian knowledge. Loh Kak, berarti nanti gimana dong? Nggak bisa dong nanti nggak bisa akurat banget gitu misalkan. Dan kita bisa menambahkannya sendiri. Jadi tidak di dalam knowledge, tapi langsung kita lampirkan unggah file, seperti misalkan kalau kita mau membuat yang namanya kanvas tadi gitu ya, ketika kita mengeksplorasi bagian kanvas. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah. Kalau misalkan Bapak Ibu mau disable knowledge citation-nya, ini Bapak Ibu bisa diklik, tapi kalau saya enggak perlu. Jadi langsung aja, kalau sudah kita klik save. Nah, khusus di bagian fitur GEMS ini Bapak Ibu kita harus klik save. Karena kalau tidak di save, dia akan hilang ya, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita klik save. Biasanya teman-teman ini akan coba cek dulu biasanya sebelum di save. Jadi Bapak Ibu bisa uji coba dulu ya. Uji coba lalu di save. Kalau ini kan tadi udah terlanjur saya save ya Bapak Ibu, jadi kita bisa langsung start chat. Nah, kayak gini. Kita akan coba langsung start chat, dia nanti akan mengantarkan gitu ya, akan mengantarkan ke bagian yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah kita cek dulu. Nah, ini Bapak Ibu kita akan ketikkan saja halo. Nah, nanti dia akan merespon. Bahkan Bapak Ibu, responnya GEM itu bisa kita sempurnakan.
saya mau kalau kamu kalau ada orang yang chat halo, kamu harus menjawab bagaimana. Atau dalam artian chat pertama, kamu harus merespon seperti ini. Nah, biasanya saya berikan gini, tambahkan instruksi itu Bapak Ibu, jawablah respon awal, salam pembuka dari pengguna dengan memberikan instruksi gitu, instruksi lanjutan gitu ya, instruksi yang harus mereka ikuti agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada apa ya Mas Reva ya, ada kayak instruksi petunjuknya lah ya, biar dia itu memahami atau pengguna ini memahami maksud dari jam tersebut seperti itu. Oke, sambil menunggu mungkin ada tambahan dari Mbak Fani. Kalau kadang-kadang saya suka tambahin gitu Mbak Nana, tolong ingatkan saya kalau saya lupa kasih capaian belajar sama terlewat ngasih model belajar yang ingin diterapkan. Nah itu nanti dia bantu tuh ditanyain gitu, ini capaian belajarnya apa gitu ya, dia mastiin ini model belajarnya apa, project based kah atau discovery learning kah dan lain-lain. Itu biasanya nanti dibantu tanya gitu. Tapi ini kalau Bapak Ibu lihat di layar langsung dibantu gitu ya Mbak Nana ya. Betul. Betul sekali Mas Reva. Terima kasih Mas Reva. Jadi biasanya kalau yang namanya kepala sekolah atau pengawas begitu ya Bapak Ibu, mintanya kan ini ya, ada model pembelajaran, terus di bagian langkah-langkah pembelajaran itu harus sesuai begitu dengan sintaks model pembelajaran yang digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa nih berarti menambahkan knowledge-nya gitu ya, terkait rekomendasi model pembelajaran sesuai dengan sintaks, misalkan seperti itu. Jadi nanti dia bisa juga tuh menjadi asisten ya, menjadi asisten dalam hal brainstorming terkait pemilihan model pembelajaran, karena di situ sintak dari model pembelajaran yang sudah dipilih begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba dulu sebentar. Nah, di sini ya, halo, selamat datang di RPP Generator. Nah, ini kan dan sesuai dengan CP loh, dia udah sesuai nih Bapak Ibu. Udah benar-benar sesuai dari Kemendikbudrismen gitu ya. Mohon berikan beberapa informasi berikut, mata pelajarannya apa, kemudian nah, ini bisa di-copy. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa di-copy, kemudian ditambahkan. Silakan bagikan topik atau materi yang ingin Anda buatkan RPP-nya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung nih ke sini, ini diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Baru setelah itu, kalau saya nih ya teman-teman ya, kalau saya ini langsung saja saya minta ke bagian kanvasnya. Kenapa? Karena kalau RPP atau modul ajar akan lebih mudah diedit menggunakan kanvas begitu. Jadi dia isinya itu lebih terstruktur. Kalau saya lebih suka begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu di kolom chat? Adakah yang mengalami kendala untuk membuat yang namanya jam? Mbak Fatin? Halo? Mbak Iya, Stefa? mohon maaf tadi sore kurang terdengar di saya. Boleh diulang, Mbak? Oke. Apakah ada yang mengalami kendala di YouTube chat? Iya, kalau dari di chat itu ada yang sudah berhasil, Mbak Nana. Cuma memang Bapak dan Ibu, James itu butuh latihan gitu ya. Kalau Bapak Ibu terlewat, nanti nggak apa-apa. YouTube ini kan Bapak Ibu masih bisa mundurkan gitu ya. Bapak Ibu coba ulang tutorial sesuai dengan masih belum sesuai. Sudah. Kalau misalkan Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, jadi share RPP Generator. Bapak Ibu bisa hanya meng-share akses RPP Generator ini hanya pada orang tertentu atau kelompok tertentu, bisa diketikkan di sini nih. Misalkan saya mau share pada satu email pribadi aja. Nah, dia aksesnya mau dibatasin apa nih? Jadi viewer atau ke editor. Kalau editor apakah mau ada expiration-nya, itu juga bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau share ke publik dengan akses dia. Nah, ini ya Bapak Ibu, anyone with the link. Pushing.